dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengucapkan lafaz alhamdulillah, juga bersyukur dengan perbuatan dan amalan kita. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat akan mempermudah kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tata cara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, ya, tilawah yang akan dibacakan oleh santri kita dari SHQ Bandung, yaitu Altof Inamullah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walau akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajid kayatima fa'awa. Wa wajadaka dolalan fahada. Wa wajadaka ila fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Masya Allah, jazakumullah khair pada Anda Altaf. Mudah-mudahan dengan tilawah yang dibacakan di awal acara ini akan menambah keberkahan dari berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah tauji dari Ustadz kita yang dihormati Ustadz Hendra Hudaya selaku Direktur Sekolah Hafiz Quran. Waktu dan tempat falyatafaddal maskura wa ma'jura. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana semangatnya anak-anak saleh soleha. Coba kita panggil ya. Sekolah kayak buruan ya, Kak. Berbagi, cerdas, Allah. Masya Allah. Jilbabnya kakak mana? Yang Ustadz banggakan anak soleh-soleha yang pada hari ini bukaan masa ta'aruf santri untuk kelas weekend. Semoga kalian, Ustadz doakan, semoga kalian menjadi jembatan masuknya surga keluarga untuk keluarga kalian masing-masing, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati kepada orang tua santri, baik santri baru maupun santri lama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada ayah bunda, terusus untuk orang tua santri yang baru bergabung. Kami haturkan ahlan wa sahlan, ya. Selamat datang, semoga ayah bunda dan anandanya ketika bergabung di sekolah Hafiz Quran ini menjadi menambah keberkahan
menambah kehusyuan, kebaikan-kebaikan yang akan kita raih sama bergabung di sekolah Hafiz Quran. Untuk orang tua yang sudah lama semoga Allah memberikan keistiqomahan, istiqomah untuk menyandang label keluarga Al-Quran. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Begitupun Al-Mukarramun yang terhormati para kepala sekolah, karena ini sekolah Hafiz Quran Galaksi Bekasi, kemudian Zamrud Bekasi, kemudian Ciputat dan Bandung, ya. Dan SHQ Tebet terpisah sendiri karena jumlahnya begitu banyak, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah para kepala sekolah yang saya hormati, Ustadz Rizal Abdul Ghani, SHQ Bandung, kemudian Ustadz Muhammad Ali, SHQ Ciputat, Ustadz Hadi Setiawan, SHQ Galaksi Bekasi, dan Ustadz Ma'arif Nur Ahmad, SHQ Zamrud, beserta para asatidzah, muhafidh-muhafidhah beserta timnya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah ini insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, anak-anak dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Ustaz menyampaikan beberapa motivasi untuk mengawali kegiatan belajar mengajar di sekolah Hafiz Quran dimanapun. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, kenapa kita harus berquran? Kenapa anak sekolah didorong oleh ayah bundanya untuk mengaji, ya, untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu apa di warna putih? Apa di warna putih? Mengaji seperti ini, ya. Dan khususnya lagi pada orang tua, lebih semangat lagi nih. Kita ada alasan kuat kenapa ayah bunda, ya, istilahnya menguatkan ayah bunda beserta lembaga SHQ. Kenapa kita harus konsen dalam pendidikan Al-Quran? Ada beberapa alasan atau cara pandang atau prinsip yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah Al-Quran adalah nikmat yang paling besar. Jadi anak saleh-salehah, ketika kalian berquran, ketika kalian mengaji, baik membacanya, menulisnya, menghafalkannya, murojaahnya, itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kalian. Begitupun ketika ayah bunda menyibukkan dirinya, mendorong anak-anaknya untuk berquran sepanjang hayatnya, maka yakin ayah bunda, ini adalah nikmat Allah yang paling besar dari sekian nikmat-nikmat yang diturunkan Allah pada kita semua. Begitupun para kepala sekolah dan guru-guru beserta staf, ya, ini adalah sebuah kelebihan yang akan Allah berikan kepada kita karena kita sedang menikmati nikmat yang begitu besar. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rahman yang sering kita bacakan dan kita biasakan anak membacanya di awal pembelajaran setiap harinya. Kita senantiasa baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan ila akhir surah, ya. Coba lihat kalau kita mengkaji, mentadaburi ayat dari surah Ar-Rahman ini, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nama Allah dengan Ar-Rahman, ternyata yang paling pertama disebut dari sekian rahmat yang Allah berikan adalah rahmatnya berquran, nikmatnya berquran. Baru setelahnya adalah khalaqal insan, nikmatnya diciptakan sebagai manusia. Jadi maksudnya apa? Ya, ketika ada manusia yang berquran, maka dia mensyukuri atas penciptaannya. Tapi sebaliknya, kalau ada yang ngaku manusia tapi tidak berquran, malas mengaji, malas membaca, malas menghafal, berarti sama saja dia tidak diciptakan. Ada, tetapi sejatinya dia tidak diciptakan. Kenapa? Karena tidak memberikan sarapan-sarapan rohani dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan. Maka berbahagialah. Mulai hari ini, ya, kita punya prinsip baru. Ternyata hidup bersama Al-Quran itu hidup bersama nikmat yang paling besar
yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika nikmat ini kita syukuri dengan membacanya, berinteraksi dengan Al-Quran dengan segala cara, yakin janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Satu nikmat yang besar yang Allah kita syukuri bersama, ya, dengan bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran tersebut, maka yakin sekali Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Ayah bunda akan merasakannya. Banyak the miracle, keajaiban-keajaiban yang akan ayah bunda dapatkan ketika ayah bunda komitmen untuk berquran sepanjang hayat beserta atau bersama anandanya. Adapun kami sebagai lembaga partner orang tua, karena di depan Allah SWT yang akan ditanya adalah para orang tua, ayah bunda. Ya, maka mohon kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang kooperatif agar kita bisa mewujudkan cita-cita bersama. Ananda, anak saleh-saleha, bisa berquran dengan baik, berfungsi secara fungsional, akhlaknya membaik, tauhidnya kuat, berbakti ke orang tua semakin kuat, kecerdasannya semakin cemerlang. Karena dengan Quran kita mulai, maka lahir ananda kita menjadi anak saleh-saleha yang berakhlak. Tentunya adalah akhlak yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip yang pertama yang harus kita yakini bersama. Yang kedua, prinsipnya adalah ketika berquran berarti kita sedang merasakan sebuah mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa. Jadi anak soleh-solehah, kalau kalian pengen kuat secara fisik atau secara ruh, maka berquranlah. Kalau kalian mungkin selama ini kenal dengan Naruto, dengan Bobo Boy, dengan Superman atau Batman atau siapa saja yang kalian dapatkan di tontonan itu, ternyata itu hanya bohong semuanya, fiktif semuanya. Kalau ingin menjadi pahlawan yang hebat, manusia yang kuat, ternyata dimulai dari apa? Berquran. Karena ketika berquran, kalian sedang berproses mendapatkan sebuah mukjizat, sebuah sesuatu yang luar biasa. Luar kebiasaan. Bagaimana tidak bisa luar biasa? Coba lihat. Quran yang kita baca, tidak kita pahami. Anak soleh-solehah nggak paham bahasa Arab, nggak paham sastra Arab, tapi dengan mudahnya mereka menghafal Quran. Anak-anak kita bukan orang Arab, orang tuanya bukan orang Arab, ya paling Arab maklum gitu kan ya. Ada orang Sunda, orang Jawa, orang Sulawesi, orang apa lagi di sini banyak orang tua dengan background masing-masing. Ya kebanyakan bukan non Arab, tapi kok bisa mereka baca Quran? Tidak hanya baca, bisa menghafal. Dan sudah banyak yang kita saksikan dengan mata kepala sendiri, anak-anak di usia dini dengan mudah mereka menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Ini sebuah mukjizat yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Ya, menghafal sebuah buku pelajaran itu mustahil kita hafal satu buku. Tapi ada satu kitab yang mana kita tidak pernah bosan membacanya. Mungkin ayah bunda mengalaminya. Sejak usia kecil ayah bunda waktu itu masih cengengesan, ya, masih apalagi ingusan, sampai hari ini yang ayah bunda baca di masa kecil dibaca lagi sekarang. Bosan tidak? Tidak bosan. Ini sebuah mukjizat. Sebuah bacaan yang tidak pernah membosankan. Apa itu? Al-Quranul Karim. Begitupun anak soleh-soleha, hari ini kalian didorong, dimotivasi dengan Al-Quran oleh orang tua kalian, dikuat oleh guru-guru kalian. Insya Allah kelak nanti kalau kalian sudah masuk usia remaja, usia dewasa, bahkan jadi ayah ibu gitu kan ya, kalian baca lagi, yakin tidak akan pernah bosan. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah mukjizat yang harus kita pegang bersama agar kita bisa merasakan kedahsyatannya sepanjang hayat. Yang terakhir, prinsipnya adalah kenapa ayah bunda dan serta ananda, kenapa kita memulai berqurannya sejak usia dini. Di sini ada ananda siapa tadi saya lihat, Azam, ya, putra dari Mas Sabil, alhamdulillah. Ada lagi Altop yang tadi baca Quran. Ada lagi Anissa dan yang lainnya. Di usia-usia belia kalian, ada yang baru 3 tahun, 4
4 tahun, 5 tahun, 6, 7 tahun. Ini usia emas kalian, wahai anak saleh-salehah. Luar biasa. Ini adalah saat yang tepat untuk kalian sibuk bersama Al-Quran. Ini adalah usia emas kalian. Maka manfaatkan ya anak saleh-salehah untuk berquran secara khusyuk, ya, karena Allah menjamin dalam sabda Rasulullah, man ta'allamal Qur'an wa huwa fatiyus sinni khallatahullah bilahmihi wa dami. Anak saleh-salehah, coba sekarang cubit pipi masing-masing. Ayo cubit pipinya, ayo. Gitu aja. Coba Revan, cubit pipinya 2. Tuh Azam tuh dua-duanya tuh. Coba, ada nggak dagingnya? Ada dagingnya ya? Nah, di daging kalian sekarang sudah tercampur dengan Al-Quran. Begitupun darah yang mengalir di tubuh kalian itu sudah tercampur dengan ayat-ayat Quran. Jadi ayah bunda, di daging anak-anak kita, di darah anak-anak kita, ketika ayah bunda menyibukkan anak-anaknya, mendorong anak-anaknya untuk mengaji bersama di SAK salah satunya, maka saat itu juga ayah bunda sedang mencampurkan ayat-ayat yang suci tadi dengan darah dan daging anak-anak kita. Insya Allah. Ketika Quran yang mengalir darah anak-anak kita, insya Allah matanya akan terjaga, mulutnya akan terjaga, telinganya akan terjaga, semuanya akan terjaga. Karena kita telah menginstal anak-anak kita dengan instal ayat-ayat suci yang turun dari yang suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Sarizal, motivasi singkat yang bisa disampaikan, hanya 3 prinsip saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustadz Hendra Hudaya atas penyampaian motivasinya yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ternyata kalau kita dari kecil udah bersama Al-Quran, pas tumbuh besar daging dan darah kita itu bercampur dengan Al-Quran ya. Masya Allah. Anak-anak semua di sini di SHQ mudah-mudahan sampai besar nanti tetap bersama Al-Quran insya Allah. Baik kalau begitu adik-adik semua, kita telah berada di penghujung acara ya. Ustadz mohon maaf jika ada kesalahan yang Ustadz katakan dari perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan setelah ini kita tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz Quran, hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak, cerdas bersama. Masya Allah. Silakan Ustadz dan Ustazah dan anak-anakku semua menuju ke halakohnya masing-masing di breakout room-nya ya. Jazakumullahu khairan telah mengikuti pembukaan MTS ini dengan penuh keceriaan.